CRM atau Customer Relationship Management merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku dari pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan tujuan meningkatkan akuisisi, mempertahankan dan mendapatkan loyalitas pelanggan serta keuntungan dari pelanggan itu sendiri. Nah, contoh CRM. Contoh penerapan CRM misalnya pada suatu perusahaan manufaktur. Pertama, misalnya itu dapat mempermudah kolaborasi kerja antara tim sales. Suatu perusahaan manufaktur itu kan memiliki tim sales yang mana mereka akan meeting atau komunikasi untuk mendapatkan atau meningkatkan konsep bagaimana suatu perusahaan itu maju. Sebelum adanya CRM atau sebelum mereka menggunakan CRM ini, komunikasi antar tim itu biasanya dilakukan melalui email atau pesan. Nah, dengan adanya aplikasi atau CRM ini bisa mempermudah tim sales meeting secara online dan dapat membuat meeting tersebut lebih efektif. Step yang kedua atau selanjutnya itu memberikan customer view secara 360 derajat. Maksudnya apa di sini? Sistem CRM yang baik itu dapat memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh suatu perusahaan, baik itu secara prospek kerjanya ataupun pelanggan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada segmentasi tim. Apa kerja dari segmentasi tim ini? Suatu perusahaan manufaktur tentunya memiliki banyak tim untuk mengerjakan tugas ini atau tugas lainnya supaya suatu perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan menggunakan software CRM ini dapat membantu suatu perusahaan tersebut dalam mengelompokkan tim berdasarkan divisi produknya, berdasarkan segmentasi letak geografisnya ataupun lain sebagainya. Selanjutnya itu memperbaiki customer service. Tujuan dari CRM itu adalah untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Nah, dengan memperbaiki customer service di suatu perusahaan manufaktur dan dengan menggunakan sistem dari CRM ini dapat meningkatkan hubungan pelanggan dan dengan perusahaan tersebut. Di dalam CRM memiliki 3 poin aspek penting. Yang pertama itu ada orang atau people, proses atau prosedur, dan teknologi. Nah, bagaimana keterkaitan 3 poin aspek tersebut dengan sistem CRM? Yang pertama dalam aspek orang atau people. Ini meliputi internalisasi cara berpikir bagaimana orang dalam melayani konsumen atau pelanggan, dan visi implementasi dari CRM tersebut harus jelas dan dipahami dengan benar oleh semua karyawan perusahaan serta memiliki aspek kesiapan dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek poin kedua yaitu proses atau prosedur. Nah, di sini perusahaan itu di dalam CRM memiliki 3 poin aspek penting. Yang pertama itu ada orang atau people, proses atau prosedur, dan teknologi. Nah, bagaimana keterkaitan 3 poin aspek tersebut dengan sistem CRM? Yang pertama dalam aspek orang atau people. Ini meliputi internalisasi cara berpikir bagaimana orang dalam melayani konsumen atau pelanggan, dan visi implementasi dari CRM tersebut harus jelas
dan dipahami dengan benar oleh semua karyawan perusahaan, serta memiliki aspek kesiapan dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek poin kedua yaitu proses atau prosedur. Nah, di sini nih perusahaan itu harus jelas, mempunyai secara jelas target yang akan mereka bidik dan prosedur perusahaan bagaimana dalam melayani pelanggan atau konsumennya, dan bagaimana perusahaan tersebut menghubungkan kepuasan antara kepuasan pelanggan dengan kinerja karyawan yang mereka miliki. Dan untuk poin aspek ketiga yaitu teknologi, di sini perusahaan itu harus membuat cetak biru dari teknologi CRM ini, maksudnya membuat aplikasi CRM ini bagaimana yang akan mereka gunakan atau dan mereka implementasikan di perusahaan mereka. Langkah apa yang mestinya dilakukan pertama kali agar aplikasi CRM ini tepat sasaran? Yang pertama yaitu membangun database pelanggan yang kuat. Database di sini merupakan kunci utama dari pelaksanaan CRM tersebut. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan informasi database dari pelanggan ini? Yaitu misalnya meminta pelanggan mengisi form pendaftaran sebelum melakukan transaksi di perusahaan tersebut. Terus membuat profil dari setiap pelanggan yang sesuai dengan tingkat profitabilitas dari masing-masing pelanggan tersebut, dan interaksi dengan pelanggan yang customized dan targeted. Maksudnya dengan profil yang jelas, dengan database yang jelas dari dari pelanggan tersebut, maka pelanggan tersebut dapat tetap loyal kepada perusahaan tersebut. Mengapa basis data atau database itu sangat penting dalam implementasi CRM? Basis data atau database merupakan suatu kumpulan informasi atau data yang disimpan di dalam suatu komputer. Nah, dalam implementasi CRM ini tentunya terdapat banyak sekali data ataupun informasi-informasi yang dapat digunakan oleh CRM ini. Nah, bagaimana informasi atau data dari CRM ini disimpan supaya tidak hilang, data pelanggannya, data perusahaannya, data layanannya, yaitu dengan menggunakan database. Yang mana di database tersebut mampu menyimpan semua data yang digunakan oleh CRM atau yang diperlukan oleh CRM tersebut, sehingga tidak hilang dan tidak hilang datanya. Penerapan CRM pada suatu e-commerce, misalnya Shopee dengan transaksi online, yaitu dengan pertama, bagaimana caranya Shopee untuk bisa mendapatkan pelanggan baru, yaitu mereka dengan memakai strategi pemasaran yang memudahkan pelanggan untuk mengingat platform mereka. Kedua, itu dengan memberikan banyaknya promosi untuk pelanggan. Salah satunya yaitu gratis ongkos kirim, yang mana disukai oleh banyak pelanggan. Terus memberikan jaminan harga termurah. Harga merupakan pertimbangan pertama pelanggan untuk membeli suatu produk. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Shopee untuk menarik pelanggan. Terus menggunakan brand ambassador dapat menjadi salah satu strategi marketing yang menjanjikan, karena
Brand ambassador itu menentukan dapat mempengaruhi banyak orang dalam memakai suatu produk tersebut. Bagaimana Shopee meningkatkan hubungan mereka dengan pelanggan, yaitu dengan mereka menerapkan strategi komunikasi bisnis, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dengan memberi info tentang produk, tentang harga, spesifikasi, dan lain sebagainya. Dan juga mereka memiliki target pasar yang jelas, sehingga mereka dapat fokus pada kebutuhan yang mereka targetkan.